Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramanallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian syukur kita aturkan semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi yang kita kaji taklim kita di sore hari ini masih dari kitab Khilyah Thalibil Ilmi, hiasan pencari ilmu. Taklif karya dari Ma'ali Syekh Dr. Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Masih pada poin yang ke-22 tentang haramnya mencari ilmu kepada ahli bid'ah. Bid'ah adalah perbuatan serupa agama, dianggap agama, diperjuangkan seperti agama. Cuma tidak ada dalil yang melandasinya, dari Quran tidak ada, dari sunnah tidak ada, dari pemahaman praktek para sahabat juga enggak ada. Itu bid'ah. Bid'ah itu urusan keagamaan. Kemudian amalan bid'ah pasti ditolak. Karena kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Dan orang yang bukan semata rugi tapi paling rugi. Karena sudah bekerja keras, berkorban, berjuang, taruhan habis-habisan, tetapi enggak diterima, malah kena hukuman. Makanya Allah mengingatkan dengan pertanyaan, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu saya kabari perihal orang yang paling rugi amalnya? Siapa? Alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yakhsabun annahum yuhsinuna sunna. Orang yang asli perbuatannya sesat, salah, tapi perasaannya benar. Akhirnya dia berjuang habis-habisan. Dan itu lebih disuka oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat itu sadar ada harapan tobat, tapi kalau bid'ah indah, diperjuangkan, kapan harapan tobat? Makanya masuk kategori orang yang paling rugi. Di balik itu Islam telah sempurna dan dijaga dan selalu fresh dan menyelesaikan masalah. Karena Allah telah menjelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang menurunkannya, saya menjaganya. Dan fungsinya sebagai tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Sampai manusia ditantang, andaikan pepohonan jadi pen, lautan jadi tinta, digunakan menulis kalimat Allah Ta'ala, habis didatangkan sampai 7 lautan, maka tidak akan pernah habis kalimat Allah. Pennya sudah habis duluan. Ini menunjukkan sempurna, manusia ditantang, sehingga si bola mempelajari, jangan membuat untuk menyaingi.
Mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, bukan menyaingi. Kita ulang kembali, itulah alasan kenapa mencari ilmu kepada ahli bid'ah itu haram. Bid'ah seputar hari raya apa saja? Pertama, penetapannya hadis menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati wa ansikulaha. Puasalah karena ru'yatul hilal. Berbukalah, berfitrilah karena ru'yatul hilal. Dan bermanasiklah juga dengan ru'yatul hilal. Itu yang sahih, yang sunnah. Cara lain masuk wilayah bid'ah. Bila ru'yatul hilal gagal karena tertutup mendung, maka Sya'ban digenapkan 30. Itu caranya. Cara yang lain bid'ah. Bila dianggap sebagai terobosan cara beragama, cara beramal. Lalu yang kedua, tentang penamaan. Bagaimana hukum penamaan Idul Fitri dengan Lebaran? Butuh diperinci. Bila sebatas itu terjemahan, maka perkara mubah. Tapi bila sengaja digunakan mengganti istilah syar'i, biar hilang Idul Fitri, biar marak Lebaran, itu nanti jadi bid'ah. Karena Idul Fitri sudah ada definisinya, landasan hukumnya, ketetapan dari syariat yang Allah telah turunkannya. Tapi Lebaran itu hasil filsafat dari falsafat kupat, laku papat. Sejak dari laburan, lebaran, luberan, dan leburan. Itu kan bukan istilah syar'i. Maka di masyarakat simbol kupat marak itu bila diniati kata lebaran sebagai pengganti Idul Fitri jadi bid'ah. Tapi cuma sebatas terjemah. Artinya Ramadan sudah habis, berikutnya tinggal berikutnya, itu lebaran itu memang sudah selesai, bak dan bakdo sudah selesai, ganti berikutnya. Maka daripada itu orang yang menyebarkan kata lebaran tanya, niatmu apa? Sebatas terjemahan atau ingin mengganti Idul Fitri? Kalau niatannya mengganti Idul Fitri, bid'ah. Agama jadi hilang nanti. Kemudian doa yang berkembang di masyarakat dengan minal aidin wal faizin. Ini sing mirip-mirip seolah syariat. Itu niatannya apa? Itu doa permintaan atau doa ibadah? Kalau itu doa permintaan terserah. Karena minta sakwaya-waya itu boleh pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Arab. Tapi kalau itu digunakan untuk mengganti istilah syar'i, taqabbalallahu minna wa minkum. Niatannya itu untuk mengganti istilah agama, nanti jadi bid'ah ucapan minal aidin wal faizin. Tapi nanti jangan menyiarkan ucapan minal aidin wal faizin bid'ah. Aja muni ngono. Tanya dulu kamu bilang begitu niatamu apa? Itu doa permintaan atau doa ibadah. Doa permintaan boleh. Doa ibadah ada dalilnya. Dan yang semisal, termasuk bila Syawal sudah 7 hari mengharuskan dengan ziarah kubur dengan istilah riyoyo kupat, riyoyone cah cilik sing mati rong balik. Itu bila dianggap agama itu juga bid'ah, karena nggak ada riyoyo kupat. Yang ada Idul Fitri, yang ada Idul Adha. Maknanya seperti itu. Maka ketika ada masalah tanya dulu. Jangan langsung diputusi hukum. Tanya dulu.
Jangan diputusi hukum. Demikian juga doa dengan Allahumma laka sumtu wala rizqa akthortu dan seterusnya. Tatanya itu doa permintaan atau doa ibadah. Doa permintaan boleh. Tapi lah doa ibadah, tanya mana riwayatnya. Belum dijumpai yang sahih. Yang sahih dengan zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu menghadapi masalah itu supaya ditanyakan dulu apa permasalahannya. Nggak boleh hanya menyebarkan isu sana tukang bid'ah nih, nggak boleh. Harus diperinci dulu. Makanya bila nggak bisa ngomong yang baik, sebaiknya diam. Apalagi sudah membawa istilah agama. Karena pesan Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ngomong yang baik itu pakai dalil bila sudah membawa agama. Bila tidak, sebaiknya diam. Makanya orang membawa isu itu harus diwaspadai. Makanya isu itu berkembang pesat, orang munafik mahir untuk mengelola isu, untuk diadu domba. Maka Islam membimbing kepada kita untuk memiliki sikap tabayyun, selektif, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Baik orang yang beriman, bila orang fasik datang kepada kamu membawa berita, maka cek dulu benar tidaknya. Bila benar, disebar apa enggak, timbang dulu maslahat tidaknya. Itu penting untuk kita perhatikan. Itu seputar hari raya bid'ah. Bid'ah itu berpotensi banyak. Tapi untuk mengatakan bid'ah, dicek dulu. Makanya kita katakan berpotensi banyak. Iya atau enggak, dicek dulu. Makanya sudah bicara hukum itu harus berdasarkan hujah yang kuat, bukan sebatas menyampaikan berita. Kalau ada berita belum jelas, orang itu ikut menyebarkannya, maka nanti bisa masuk jeratan sebagai pendusta. Sebagaimana pesan Nabi SAW, kafa bil mar'i kadiban ayakula bima sami. Cukup orang dikatakan sebagai pendusta kapan? Langsung ngomong tanpa dicek berita yang didengar. Apalagi kita hidup di zaman yang banyak fitnah. Zaman fitnah atau zaman banyak fitnah, yang mana? Zaman banyak fitnah. Zaman banyak fitnah. Kita harus betul-betul berhati-hati di zaman banyak fitnah. Itu tadi ulasan ringkas sebagai pengokoh dari pembahasan tema haramnya mencari ilmu kepada ahli bid'ah. Walaupun ahli bid'ah itu mahir keduniaan, tapi di masyarakat dia dikenal sebagai ahli bid'ah. Makanya belajar kepada dia ke dunianya juga nggak boleh. Bukan haram asli, tetapi berpotensi dampak yang membahayakan. Apa dampaknya? Minimal dua. Satu, ahli bid'ahnya punya perasaan benar. Kenapa? Dicari orang. Sampai Ahlussunnah juga cari saya. Berarti saya dibutuhkan, dicari, dipanggil, dihormati, terpedaya dia. Itu resiko pertama. Maka kita jangan menolong setan untuk terjerumusnya orang. Salah gak rumongso salah. Salah itu kudu dilek, ini salah ben tobat. Yang kedua, masyarakat awam gak mikir. Yang penting kae tokoh diparani wong dianggap bener. Itu korban kedua. Sehingga dengan begitu nanti masyarakat yang awam berpotensi akan disesatkan. Karena wong awam itu seringnya hanya terbawa info, bukan selektif. Sekarang kita masuk di halaman 138. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala,
wa kutubus siyar, dan kitab-kitab tentang biografi ahli ilmu, wal i'tisam bisunnah, dan kitab yang membahas tentang kewajiban i'tisam, berpegang teguh bisunnah kepada sunnah. Kitab-kitab itu hafilatun, banyak membawakan kisah bi'ijza'i ahli sunnah, akan bantahan ahli sunnah alal bid'ah, atas ahli bid'ah. Jadi tokoh-tokoh sunnah yang sejarah kehidupan mereka ditulis, ada biografi yang mereka memperjuangkan sunnah, maka tidak kosong tentang bantahan mereka kepada ahli bid'ah. Kenapa? Konsekuensi memperjuangkan sunnah harus membantah bid'ah. Karena tinggal pilih saja, pilih sunnah atau pilih bid'ah. Bila pilih sunnah, otomatis pasti membantah kepada bid'ah, karena tidak boleh jalan bareng, separuh sunnah, separuh bid'ah, kombinasi tidak boleh. Kombinasi yang boleh itu apa? Warna cat boleh kombinasi, ya. Hitam sama putih jadi apa warnanya? Nah, itu boleh kombinasi. Tapi sunnah dengan bid'ah ben rukun tidak boleh. Nggak boleh. Nah begitu. Makanya buku biografi isinya i'tisam, karena cerita tentang ahlus sunnah, maka konsekuensinya pasti akan membantah kepada bid'ah. Wa munabadatil mubtadi'ati, dan membuang kepada ahli bid'ah. Selain membantah, ketika sudah jelas itu bid'ah, buang. Wal ibta'ati anhum, dan menjauhkan diri dari mereka. Al-khadar wa tahdhir, secara pribadi waspada darinya, secara kemasyarakatan mewaspadakan masyarakat dari bahaya dia. Kama yabta, itu sebagaimana menjauhkan diri as-salimu, orang yang sehat, anil ajrobi, dari yang kena penyakit gatal yang katanya menular, dikenal namanya apa? Gudik, ajrob. Al-marid, yang sakit. Karena memang diperintahkan jangan dicampur binatang yang sehat dengan binatang yang sakit. Menular tidaknya ketetapan dari Allah, tapi sebab iya. Nular tidaknya itu Allah yang menetapkan, tapi sebagai sebab iya. Walahum kisasun, dan mereka memiliki kisah, wa waqi'atun, dan peristiwa, ya tulu, yang panjang, saruh khurha, ketika dijabarkan. Lakin akan tetapi yatibu li al isyaratu, ada kelapangan hati yang ada di diri saya, kata penulis, kata Syekh Bakar. Al isyaratu, untuk memberikan nukilan ila ru'usi al muqayyadat, kepada catatan-catatan penting. Karena itu panjang, maka di sini rangkumannya tentang ahli ilmu yang telah ditulis sejarah kehidupannya pada kitab biografinya, yang mereka membawa sunnah, yang sikap mereka itu adalah memerangi kepada bid'ah, itu wakeh. Nah di sini pokok-pokoknya saja yang diceritakan. Masuk halaman 139 yang sebagian sudah kita baca kemarin, sekarang kita baca ulang. Waqat kana salafu, ada orang tempo dulu yang mengikuti jejak salafus saleh rahimahullah ta'ala, yahtasibun, mereka mengharapkan berpahala
al-istighfafa bihim, untuk merendahkan kepada ahli bid'ah. Jadi punya sikap sunnah itu hak dibela, bid'ah itu ditolak, dibuang dan dihina. Mengokohkan sikap seperti itu, mereka berharap sikapku ini supaya Allah memberikan pahala. Bahkan pahalanya bisa lebih gede daripada puasa sunnah dan sholat sunnah. Orang sholat sunnah, waktunya habis untuk sholat sunnah, puasa sunnah, tapi ketika ada bid'ah dia tidak menolak. Seolah sholat itu puncak ibadah, seolah puasa puncak ibadah. Tapi ketika ada bid'ah dia mampu menolak, tapi nggak mau menolak. Termasuk itu bahaya. Karena mengejar yang lebih kecil, membiarkan bahaya yang lebih besar. Makanya dengan ditinggalkannya puasa sunnah, sholat sunnah, karena waktunya sibuk membantah bid'ah, itu lebih bermanfaat. Karena sholat sunnah, puasa sunnah itu manfaatnya pribadi. Sementara membantah bid'ah manfaatnya menjaga agama dan menjaga umat. Makanya mereka mengharapkan berpahala ketika membongkar bid'ah. Kemarin saya dapat info, ada sebuah organisasi yang dianggap dilarang di negeri ini. Mereka membawa bendera Islam, persatuan, ingin kemerdekaan, bahkan mendunia. Itu siapa? Yang dianggap musuh yang paling bahaya. Yahudi, Nasoro, Majusi, ulama sunnah mana? Yang dianggap musuh paling bahaya ulama sunnah, bukan Yahudi dan Nasoro. Kenapa? Karena kebid'ahan mereka akan dibongkar habis. Nah, Yahudi malah ngucuk-ngucui, ya kan? Ulama sunnah bongkar habis. Istilahnya, kata bahasa tadi, salafi itu target utama untuk dimusnahkan. Apa makna salafi? Mengikuti jejak salafus soleh. Bukan bendera salafi, tapi orang yang betul-betul terjun mengikuti jejak salafus soleh, semangat ilmunya, benar manhajnya, niatnya, ibadahnya, istiqomahnya, dakwahnya. Ini paling bahaya. Lebih bahaya daripada Yahudi Nasara, padahal mereka itu ngaku muslim. Tapi ternyata yang betul-betul lurus menjadi musuh yang paling bahaya. Sampai seperti itu. Makanya kita menjaga sunnah untuk membongkar bid'ah ini termasuk jihad lebih gede daripada sebatas puasa sunnah, sholat sunnah, zikir sunnah. Sunnah punya makna dikerjakan baik enggak mengapa di dalam ilmu fikih, pembagian hukum yang 5. Bukan sunnah kata umum Islam itu sunnah, bukan yang itu yang dimaksud, karena makna sunnah itu luas. Demikian juga menganggap mereka itu mencari pahala dengan menghinakannya, wa tahqirum, dan merendahkan kepada al-bid'ah, wa raf'udul mubtadi'i wa bid'ati, dan membuang kepada ahli bid'ah serta produk bid'ahnya. Maka daripada itu termasuk praktek kita, jangan membiasakan lebaran. Biasakan apa? Idul Fitri. Jangan membiasakan makom tapi kuburan. Benjok kabur. Dan bahasa semisal sing paling fasih di masyarakat Idul Fitri napa lebaran. Sudah begitu tren. Siapa sing meromosek nih? Yahudi, Nasoro, sinten sing meromosek nih lebaran? Dikhawatirkan lesan orang yang mau beragama Islam. Ini resiko orang itu awam, dakwah gak ditegakkan. Resikonya begitu, sehingga dikhawatirkan agama Islam dirusak oleh orang yang mengaku beragama Islam karena kebodohan. Dan ini kiamat.
Kapan kiamat terjadi? Idza wusidal amru ila ghairi ahli, ketika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Maka ada yang tanya, semisal pada Syekh bin Baz, bolehkah mengatakan saya salafi, mengikuti jejak salafus saleh? Jawabnya, lek pancen tenanan boleh, tapi lek nggih onen tok enggak boleh. Nggih akon-akon saja tidak boleh. Apa nggih akon-akon saja? Aku salafi. Mek muni tok tapi ora tahu enggak pernah cari ilmu, enggak boleh itu. Tapi betul-betul mencari ilmu hak, diperjuangkan, manhajnya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, boleh. Memang itu keharusan. Tapi bila hanya jargon saja, kedok saja, akon-akon saja, itu tidak boleh. Dan itu cukup banyak umat yang mengalami kondisi seperti itu, yang mempromosikan kata-kata bid'ah itu banyak dari kaum muslimin. Bila itu karena kebodohannya, semoga Allah memaafkan mereka. Tapi bila sengaja, ini yang bahaya. Makanya lesan yang belajar itu supaya mempelopori. Kenapa? Masyarakat biasanya ikut kepada yang mempelopori. Makanya kalau yang mempelopori saja itu tidak benar, masyarakat nanti bisa semakin kacau. Nah kita ya harus mawas diri dulu. Betulkah saya yang dikenal cara ilmu itu sudah mewujudkan jadi pelopor? Makanya kita juga tidak usah membiasakan sembahyang tapi sholat, nggak usah membiasakan puasa tetapi siam, nggak usah membiasakan idul kurban tapi idul adha. Nah begitu. Sekaligus untuk promosi bahasa Arab itu bahasa Quran, bahasa kitab, bahasa dakwah, dan bahasa itu punya pengaruh penting. Itu sikap mereka. Wa yuhadiruna, demikian juga mewaspadakan min mukhalatatihim, untuk berinteraksi dengan ahli bid'ah. Awas, cedek-cedek geni, panas enggak? Bisa kebakar nanti, karena bid'ah nanti. Makanya dekat kita pada mereka itu untuk dakwah atau untuk interaksi. Untuk dakwah kita punya ilmu, bisa memberitahu, boleh. Tapi kalau bukan, jangan. Dakwah itu dokter datang mengobati, selesai pergi. Itu untuk dakwah. Seperti itu. Tapi jangan sampai mengatasnamakan dakwah tapi sebenarnya interaksi. Ini bahaya. Makanya berbaur dengan mereka tidak ada kepentingan mendakwai, itu tidak boleh. Makanya Nabi datang kepada pamannya yang mau meninggal, baik paman ucapkan la ilaha illallah, setelah itu pergi. Abu Jahal menggembosi, Nabi datang lagi, baik paman ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal datang menggembosi, Nabi datang lagi, paman ucapkan la ilaha. Kan datang kan dakwai kan seperti itu. Ketika nggak bisa dakwah sudah ditinggal. Wa musawaratin, dan nggak boleh untuk menjadikan mereka sebagai teman musyawarah. Wa muakalatin, dan nggak boleh menjadikan mereka sebagai teman makan. Makanya bila kita tuh mengundang makan, ada pesan dari Nabi. La ya'kulu ta'amakum illa al-abror. Jangan sampai makan namun kecuali orang yang baik-baik. Apa maknanya? Namanya makan biasanya mengundang. Ayo nyangginku makan-makan. Disilakan masuk rumah enggak? Tahu rahasia tuan rumah enggak? Nah, itu enggak boleh. Makanya bila ngundang makan, nanti akan disilakan masuk, tahu rasa kita butuh wong sing apik-apik. Bab kalau yang diundang itu bukan orang baik-baik, ketika masuk tahu rahasia kita, nanti di luar akan diceritakan. Dan masing-masing dari kita pasti punya kekurangan. Adakah manusia selain Nabi punya tipe seperti Nabi? Nggak ada. Abu Bakar saja nggak bisa nyaingi, Umar nggak bisa nyaingi. Nah kita seperberapanya? Walaupun mereka itu mirip, tapi nggak bisa sama. Nah kita kan lebih jauh lagi.
Sementara dai itu bila sudah ketahuan cacatnya lalu disiarkan, masyarakat akan nggak ada penghargaan. Kepada siapa mereka nanti cari ilmu? Bila ahli ilmunya sudah dijatuhkan. Makanya ketika ngundang orang yang tahu rahasia sang pembawa ilmu itu jangan sembarangan. Oh, jebule ki ketok ustape mek ketok jati sasine ya padha ya awake dhewe. Bila sudah dianggap sama, nggak ada harganya. Hanya kepada siapa mereka nanti cari ilmu? Makanya jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Makanya seorang pembawa ilmu itu bila ada pendamping yang selevel. Kira-kira Nabi itu selalu didampingi sahabat atau orang tertentu yang selalu mengiringinya? Sahabat yang nggak dicela saja Nabi nggak membawa semuanya. Ada 3 yang seolah tidak pernah pisah. Sopo? Nabi, Abu Bakar, Umar. Nabi, Abu Bakar, Umar. Nabi, Abu Bakar, Umar. Seolah ini tangan kanan dan kirinya. Selebihnya murid-murid yang mulazamah, Abu Hurairah dan sebagainya, yang betul-betul loyal, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Nggak ada di situ yang tampak muslim dari orang-orang munafik. Itu pendampingnya Nabi. Makanya orang itu kita rombongan, satu rombongan itu bila satu selevel nggak apa-apa, saling menjaga kehormatan. Tapi lihat uangnya rono-rono jangan. Kenapa? Akan tahu rahasianya. Kenapa? Ahli ilmu pasti punya kekurangan. Ketika disebarkan, masyarakat akan nggak ada penghargaan. Ketika ilmu disampaikan, nggak akan diterima. Kepada siapa mereka nanti cari ilmu? Makanya itu Allah tahu, Nabi sudah memberitahu, jangan makan makananmu kecuali orang yang baik. Artinya jangan ngundang makan orang datang ke rumahmu yang tahu rahasiamu kecuali sang kamu dan itu harus orang baik-baik. Ketika tahu rahasiamu, mereka nanti akan menjaga sehingga wibawamu terjaga, ilmu makan dipegang dan akan diterima, nggak dimentahkan lagi. Nah, ini penting. Jadi adab makan sapa sing diundang ini termasuk sistem dakwah yang luar biasa. Sistem dakwah yang luar biasa. Makanya jangan ngajak makan bareng dengan mereka. Demikian juga fala tatawara naru sunniyin wa mubtadiin. Jangan saling menyelinap apinya ahlu sunnah dan apinya ahli bid'ah. Apa yang kita sampaikan kemarin, saling menyelinap apinya ahlu sunnah, apinya ahli bid'ah. Malam hari kondisi gelap, masing-masing membawa lampu. Kalau zaman dulu belum ada listrik, napa lampunya? Penerang ketika jalan malam. Obor. Daun kelapa, napa basa Jawane? Blarak. Ditaleni dibong. Ketika dipakai jalan malam kan nyala gitu kan. Jangan sampai ini ahlu sunnah berbareng ahli bid'ah. Kenapa? Kadang apinya sunnah terang, kadang redup. Kadang apinya ahli bid'ah terang, kadang redup. Disawang dari jauh, seolah kerjasama. Tidak boleh itu. Dia harus menyendiri, api sunnah itu harus menyendiri. Jangan sampai dicampur, jangan sampai salah duga. Ya, ini kata-kata penting ini, wala yatawara narusuniyin wa mubtadiin. Jangan saling menyelinap apinya ahlu sunnah dan apinya ahli bid'ah. Berikutnya, wa kana minas salaf, ada sebagian dari ulama salaf, min sebagian. Man, ada orang yang la yusolli, tidak mau menyolati ala janazati mubtadiin, atas kematian si ahli bid'ah. Ahli bid'ah sudah jelas ahli bid'ah mati, ada sebagian ahlu sunnah gak oleh nyolati. Wayan sorifu, dan dia berpaling gak mau nyolati.
Waqad suida, dan sungguh itu telah disaksikan min al-allamah Syekh Muhammad bin Ibrahim. Siapa? Al-allamah Syekh Muhammad ibnu Ibrahim, salah satu mufti KSA, juru fatwa. Ketika ada pertanyaan dia yang menjawab. Apa KSA? Kerajaan Arab Saudi, yang meninggal di tahun 1389. Itu berarti sangat tegas memberikan fatwa haram nyolati jenazah ahli bidah dan nasi berpaling. Tapi semuanya itu lihat kondisi. Apa kondisinya? Pengaruh sunnah kuat, pengaruh bid'ah lemah. Cek dulu. Pengaruh sunnah kuat, pengaruh bid'ah lemah. Ketika wibawa sunnah kuat mengatakan jangan disolati, membuat mereka nanti bisa mati. Ya berkutik. Memang harus dimatikan kita. Tapi nek sunnah mek siji bid'ah kabeh ya beda lagi. Lihat kondisi dulu. Dakwah itu lihat kondisinya, sikap itu lihat kondisinya. Sikap itu lihat kondisinya. Enggak boleh satu kata untuk semuanya. Kenapa? Kondisi berbeda, fatwa juga berbeda. Pegang ini. Kondisi berbeda, fatwa berbeda. Nah, kondisinya kuat, haram menyolati ahli bid'ah. Tapi tidak lemah, ya itu beda lagi. Beda lagi. Karena menolak bahaya didahulukan daripada mengambil